Ada satu ketakutan ya yang sering muncul di pikiran ya setelah saya sendiri sudah mulai konsisten upload di YouTube ya. Bukan ketakutan masalah cara membuat konten atau bagaimana cara upload yang baik atau bagaimana cara tampil muka dan kita pede, tapi yaitu tentang bagaimana agar kita tidak kehabisan ide. Ya, ini yang sering muncul, kita sering kehabisan ide ketika kita sudah mulai konsisten. Karena ya ketika kita sering mengupload, otomatis ide yang kita punya itu terbatas dan itu akan habis dan susah ya kalau sudah habis di pikiran kita, cari idenya kemana lagi ya. Dan teman-teman kalau mungkin sama pemikirannya kayak saya, yang sering takut kehabisan ide, berarti teman-teman serius ya, jadi ingin jadi konten kreator. Dan kalau teman-teman ada di fase ini, saya bakal sharing bagaimana cara saya agar tidak kehabisan ide konten ya. Tonton video ini sampai habis, jangan sampai di skip ya, biar nggak gagal paham. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan juga boleh di komen-komen seputar perkontenan dunia YouTube untuk pemula ya. Yang sudah pro di skip aja ya. Oke. Nah, di fase ini kita atau saya ya, seiring berjalannya waktu bukan lagi pusing mikirin bagaimana cara membuat konten, bagaimana cara mengupload di YouTube, atau bagaimana cara kita untuk ngobrol lebih lancar di depan kamera, tapi sudah mulai bagaimana cara membuat penonton agar tidak bosan dengan konten-konten kita ya. Tentunya dengan ide-ide yang baru, ide-ide yang fresh, dan itu membuat kalau konten kreator pemula itu agak sulit ya dan agak ribet. Bagaimana caranya agar ide-ide kita itu fresh ya. Jadi enggak itu-itu aja yang bikin penonton bosan. Dan sebenarnya ya setelah saya renungi, dan sebenarnya itu berat itu karena ya kita yang mikir sendiri ya, itu memang berat ya. Tapi kalau kita membuka diri untuk menerima masukan dari orang lain dan juga menerima info-info terbaru dari orang lain, dan karena kita sering belajar, itu sebenarnya saya yakin itu nggak akan kehabisan konten ya. Mulai dari kita konsisten, terus saja upload, terus saja kita akan dapat ilmu-ilmu baru dari apa yang kita lakukan ya. Mulai dari apa yang ada di komentar, apa yang sering kita lihat di YouTube, dan apalagi kalau sekarang sudah canggih ya, sudah ada AI yang membantu kita bagaimana cara membuat ide konten yang baru terus ya, yang fresh terus, dan insya Allah nggak akan kehabisan ide konten ya. Jadi membuat penonton nonton konten kita itu tidak akan bosan ya. Dan kesalahan dulu yang sering saya lakukan ya sebagai konten kreator pemula, yaitu kalau sudah kehabisan ide, karena kita sendiri ya yang sering memikirkan, yang ingin selalu menampilkan, yang ingin selalu memberikan ide yang wah, yang besar, yang mungkin menurut kita penonton bakal tepuk tangan, bakal bilang wah keren, itu ya yang membuat, karena pemikiran saya atau otak saya nggak nyampe sampai sana ya, dan ide-idenya sudah habis, jadi ya akhirnya stop ya, akhirnya nggak ada lagi ide, dan akhirnya ide-ide kecil yang sebenarnya itu bagus, itu nggak saya upload, nggak saya buat konten, karena ya itu ya bodohnya saya yang menganggap ide kecil itu biasa ya, nggak bikin wah. Tapi sebenarnya gini ya, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya yang harus besar itu adalah konsisten ya, bukan ide besar. Karena kalau kita konsisten membuat upload, walaupun idenya kecil, ataupun idenya besar, ataupun idenya biasa saja, kalau sebenarnya kita konsisten dan orang suka, dan ini ya yang jadi masalah, bagaimana sebenarnya yang membuat konten itu bagus, bukan masalah idenya ya, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Ya. Walaupun ada ide besar, ada konsep besar yang kita dapatkan, tapi cara menyampaikannya kurang, itu tetap akan kurang ya. Tapi kalaupun idenya kecil ya, idenya biasa saja, kontennya biasa saja, atau apa yang kita sampaikan biasa saja, tapi kalau kita sampaikan dengan konsep, dengan baik, itu akan nyampe penonton, akan membuat penonton memberikan applause, entah itu berupa like, berupa komen, dan lain sebagainya. Itu ya, yang sebenarnya ya, yang sudah saya pikirkan sejak saya berhenti konten dulu, dan sekarang saya mulai kembali. Ide apapun ya yang menurut saya itu baik, saya upload aja, saya buatin konten aja ya. Dan itu yang membuat saya alhamdulillah konsisten sampai video ke berapa ya, ke 10 kalau nggak salah ya.
Dan itu ya teman-teman ya, ya kesalahan kecil yang saya sering lakukan dulu ya, yang menganggap bahwa ide-ide kecil itu nggak layak untuk dikontenin, nggak layak untuk dibuat skrip, nggak layak untuk diupload, dan akhirnya konsisten itu nggak jadi, dan akhirnya saya berhenti ngonten. Jadi buat teman-teman, jangan menganggap ide kecil itu biasa ya, upload aja, buat konten aja, biar penonton tahu bagaimana cara kita menyampaikannya ya. Jadi nggak usah pusing mikirin ide yang besar, ide kecil aja pakai ya. Dan di satu titik saya sendiri mulai sadar ya, sebenarnya sumber ide yang tanpa batas itu terdapat pada diri saya sendiri, pada diri pribadi saya sendiri ya. Ini contohnya seperti ini ya, bagaimana keresahan sebagai konten kreator pemula, senangnya, terus capeknya, susahnya jadi konten kreator pemula, itu sebenarnya bisa jadi sumber ide yang cemerlang ya menurut saya, yang mungkin bisa kita upload di YouTube, kita bisa sharing kepada teman-teman yang mungkin merasa sama ya. Itu sebenarnya bisa jadi ide. Makanya saya lakukan hal yang seperti saya tadi sampaikan ya, membuat konten keresahan sebagai seorang kreator pemula ya. Apalagi seorang yang baru masuk, mungkin dulu pernah ya, tapi nggak konsisten. Sekarang saya mulai memberanikan diri saya untuk mulai bisa konsisten bagaimana membuat ide-ide konten yang memang dari diri saya pribadi ya. Gak usah lihat sana sini, gak usah lihat referensi. Sebenarnya di dalam diri saya sendiri atau di dalam diri teman-teman sendiri sebenarnya banyak ide yang bisa dikontenin ya. Jadi nggak bingung lagi mau ngapain, karena ya setiap hari apa yang kita lakukan tentang keresahan, tentang kesenangan, tentang kegembiraan, itu sebenarnya bisa jadi konten yang kita bisa curahkan lewat video di YouTube seperti ini. Dan mungkin ya, karena apa, mungkin meskipun ya nggak wah kehidupan kita, tapi kalau kita kontennya relate, keresahannya kita sama apa seperti saya sendiri dan mungkin sama seperti yang penonton rasakan, itu sebenarnya bisa jadi bagus kontennya ya, bisa jadi relate dan bisa jadi panjang umurnya itu video ya. Jadi nggak perlu wah yang meledak dan akhirnya hilang, tapi seperti ini ya, yang relate, keresahan konten kreator pemula yang kita bisa sampaikan, yang mungkin kalau teman-teman merasa hal sama, itu bisa jadi sebenarnya ide bagus ya. Jadi gak usah cari yang kemana-mana, tinggal tanya ke diri sendiri apa yang dirasakan, apa yang mau teman-teman sampaikan gitu. Itu kalau saya ya. Mudah-mudahan teman juga bisa ambil manfaat ya dari apa yang saya sharing. Dan akhirnya saya pakai cara simple, bagaimana cara saya membuat ide konten yang mungkin gak habis-habis, unlimited ya. Dimulai pertama ya, yaitu apa yang sedang saya lakukan hari ini. Terus kemudian hal kecil apa yang menjadi masalah dalam hidup ini ya, dalam hidup saya sendiri, ditulis. Terus apalagi ya, terus apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di kepala kita sendiri ya, kita curahkan lewat konten ya. Itu sebenarnya sumber ide konten yang mungkin kita, kalau kita catat ya, itu akan banyak menimbulkan ide-ide yang baru, ide-ide brilian dari kisah sendiri ya. Mulai dari tadi ya, apa yang dilakukan hari ini, terus hal kecil yang mungkin menjadi masalah, terus misalnya apalagi, terus pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di otak kita ya, terutama yang saya lakukan itu seputar konten kreator pemula, itu bisa saya curahkan, bisa saya tulis, dan bisa saya buat skrip, buat ide konten, dan juga untuk di-upload di YouTube. Jadi ingat ya, selama kamu masih hidup, selama saya sendiri masih ada, selama kamu masih mikir, selama saya juga masih punya pikiran, sebenarnya ide itu nggak habis-habis ya, karena ya itu kita bisa tuangkan, bisa curahkan apapun ya, tentang apapun. Karena apa? Karena saya sendiri sudah bilang tadi bahwa apa yang kita lakukan, apa yang jadi masalah, dan apa yang sering kita pertanyakan, itu bisa jadi sumber ide yang brilian buat kita buat konten di YouTube ini. Dan yang bikin kamu merasa idenya sudah habis atau sudah kosong pikirannya, itu sebenarnya karena teman-teman sendiri atau saya pribadi dulu ya, terlalu keras mikirnya ya. Jadi nggak membuka diri untuk untuk menerima masukan dari orang lain, dan juga menerima ide yang sebenarnya datang dari diri sendiri, yang sepele, namun kalau kita tuangkan dalam konten, itu belum tentu menurut orang lain itu biasa. Mungkin itu bisa jadi
manfaatnya luar biasa. Menurut kita kecil, belum tentu kan menurut penonton itu kecil juga. Bisa jadi itu menjadi motivasi buat yang nonton untuk lebih semangat membuat kontennya ya. Kalau kamu sekarang ngerasa lagi kehabisan ide, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya. Teman-teman butuh istirahat dulu ya. Kita semua butuh istirahat dulu, merefresh otak dulu, bukan untuk berhenti ya, tapi untuk istirahat sejenak. Kemudian kita pelan-pelan sambil berjalan, dan sebenarnya kalau kita sambil berjalan dengan pelan, itu ide itu akan muncul sendiri ya. Jadi nggak perlu mikir terlalu keras, nggak perlu memporsir ya otak kita untuk mikir terlalu keras, tapi dengan berjalan pelan, sebenarnya ya yang saya alami sekarang ini, ide itu akan muncul dengan sendirinya ya. Dan kalau kamu lagi di fase kehabisan ide, boleh ya di komen, kali aja teman-teman di yang lain gitu ya, ada yang mau ngasih ide atau terinspirasi dari konten saya buat, oh saya mau ide ini, boleh ya tinggal di komen aja di bawah ya, ada di kolom komentar, tinggal ditulis aja ya. Sekali lagi buat teman-teman yang masih stay ya nonton video ini sampai menit keberapa, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe, di like, dan juga di komen ya. Terus di part selanjutnya atau di part 6 saya sendiri akan membahas tentang bagaimana kita konsisten upload tanpa harus terlalu capek ya. Bagaimana caranya ya, kita akan bahas di part ke-6 di video selanjutnya. Sekali lagi ya buat teman-teman yang baru masuk, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga di share ya, kalau sekiranya konten ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.